Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih Pak. Iya. Saya menyaksikan sendiri pada zaman sekarang itu banyak tetangga berantem, terus pertemanan itu selek gitu Pak. Sampai-sampai nggak ada yang mau bertanya, bahkan sampai memutuskan tali silaturahminya Pak. Nah, bagaimana sih Pak hukumnya? Waduh, bahaya itu. Hukumnya itu dosa besar ya. Karena silaturahmi itu adalah sunnah Rasul yang harus kita laksanakan, sunnah Rasul yang besar. Ya, Rasulullah kan suka bersilaturahmi, anjang sana anjang sini, gitu ya. Terus salah satu yang diharapkan masuk surga itu adalah itu salah satunya memutuskan silaturahmi. Ya. Nah, ada suatu kisah dalam hadis Rasul ketika Rasulullah SAW sedang duduk di majelisnya dengan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la yujalisu al-yaum qati'ur rahim. Tidak diperbolehkan di antara kita bila mana ada yang memutus silaturahmi. Gitu. Maka ada salah satu pemuda yang berdiri dan keluar. Dia langsung ke rumah bibinya memperbaiki silaturahmi, memperbaiki persaudaraan karena telah terputus silaturahminya, ada masalah. Ya, punya masalah, lalu dia perbaiki dulu, meminta maaf kepada bibinya, lalu kembali lagi kepada Rasulullah SAW, kepada riungan kumpulan majelis di Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, inna rahmatan la tanjil, sesungguhnya tidak akan turun rahmat Allah al qaumin kepada satu kaum, yaitu wa fiha qati'ur rahim, terkecuali kaum itu selalu menyambungkan silaturahmi, memperbaiki silaturahmi. Nah, maka rahmat Allah akan turun. Nah, kalau memutus silaturahmi kita tidak akan dapat rahmat Allah. Betul enggak ya? Sedangkan rahmat Allah itu sangat mudah sekali kita dapat. Kita nyambung silaturahmi, rahmat Allah turun ya. Kita berkumpul di majelis kayak begini, ini rahmat Allah turun. Ini terkadang orang itu banyak yang egois, betul nggak? Ada yang selek sama teman itu egois. Oh, dia yang salah, nggak mau dia minta maaf. Padahal Rasulullah SAW selalu mengajarkan, walaupun Rasulullah SAW tidak bersalah, ketika ada orang yang merasa benci, kadang tidak tahu kan Rasulullah itu salah apa sih saya, gitu kan? Tetapi Rasulullah duluan yang menghampiri. Maafkan saya kalau misalkan saya ada salah. Nah, itu seperti sahabat Rasul yang kisah tadi, pemuda itu sebetulnya yang salah itu adalah bibinya, bukan si pemuda itu yang bersalah. Ya, sehingga silaturahminya renggang itu, tetapi yang salah itu sebetulnya bibinya. Tetapi ia selalu menunjukkan anjuran Rasul dan sehingga ia memperbaiki dan meminta maaf duluan kepada bibinya. Kalau zaman sekarang salah, ya beda. Yang salah pun tidak mau meminta maaf karena egois. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Maka orang yang seperti itu memutus silaturahmi seperti itu haram masuk surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak diakui umat Rasul, ya tidak diakui umat Nabi. Nah, kita kan pengen diakui umat Nabi, maka silaturahmi jalankan terus. Dengan silaturahmi banyak hadis Rasul menguatkan dengan bersilaturahmi yaitu dipanjangkan umurnya, ya, kedua dipanjangkan rezekinya, ya, ketiga disehatkan, ya. Kalau kita pengen panjang umur, pengen sehat, pengen rezekinya terus melimpah, terus yaitu kata Rasulullah fal yasir rahimah, itu maka lakukanlah bersilaturahmi, ya. Timbul pertanyaan, nah kemarin tetangga saya sering silaturahmi tapi kok besoknya meninggal, itu kan? Itu nggak panjang umur, Pak Ustadz. Dalam arti panjang umur itu bukan berarti harus panjang usianya, ya. Tetapi setelah meninggal pun selalu dikenang. Oh, luar biasa nih, Mas Wawa itu ketika masa hidupnya ini contoh, ya, bukan berarti Wawa harus sudah meninggal, tidak. Tapi ini Mas Wawa alhamdulillah semasa hidupnya ia selalu ngaji, rajin ke masjid, silaturahmi. Nah, itu akan dikenang terus, maka usia nama baiknya terus dikenang. Itu yang kalau kita bersilaturahmi terus. Contoh, Andri nih main ke rumah Pak Ustadz, silaturahmi, sering nanya-nanya tentang ajaran agama, itu akan selalu dikenang.
kebaikannya. Kalau orang yang sering silaturahmi selalu dipanjangkan umurnya dalam hal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ya kita selalu kenang kebaikan dan selalu dicatat terus ketika ada yang mengenang, dikenang sama seseorang, ingat Andri silaturahmi baik, itu pahala langsung naik lagi. Pahala langsung naik lagi. Ya, bertambah terus walaupun sudah meninggal. Nah, itu manfaatnya daripada silaturahmi. Yang kedua, rezekinya selalu dipanjangkan, selalu dimudahkan. Dengan silaturahmi, salah satu contoh konkret saja kalau kita bersilaturahmi. Berarti Pak Ustaz misalkan silaturahmi ke rumah Ramdan, silaturahmi, rezeki itu pasti ada. Teh manis pasti keluar, betul nggak? Iya, kue-kue pasti keluar itu kan. Itu rezeki dengan silaturahmi, gampang ya. Terus selalu sehat. Kata Rasulullah selalu sehat kalau orang yang silaturahmi. Kalau orang yang diam di rumah melulu, pikirannya jelek, itu pasti sakit-sakitan, betul nggak? Diam di rumah, mending ayam kalau diam di kandang ayam bertelur. Kalau kita ya bertelur kagak, yang ada sakit no. Nah itu sehat terus. Kenapa? Ketemu dengan teman bercanda itu terus sehat. Karena kesehatan itu tergantung pikiran kita. Makanya terus bersilaturahmi. Tuh manfaat-manfaat dari silaturahmi. Cuma kita memutuskan silaturahmi, bahwa kita akan menjadi ahli neraka. Ada satu contoh lagi. Contoh misalkan pemutus silaturahmi bukan hanya berantem saja, ya, bukan berantem Wawa dengan Andri berantem, Ramdan dengan Bapak berantem sehingga jauh itu selek. Ya. Bukan itu aja. Salah satu contoh yang sering dan tidak terasa sama kita. Contohnya Wawa nggak suka sama Andri. Misalkan di contoh ya, nauzubillah, ya kita harus selalu saling perhatian sama teman ya, silaturahmi jangan terputus. Ini contoh, nggak suka sama Andri. Nah, Wawa ngomong jelek-jelekin Andri ke Ramdan, dan jangan berteman sama si Andri, lu begini. Jelek lu, kemarin aja dia segala macam deh ya, jelek-jelekin pokoknya. Sehingga Ramdan tidak mau berteman lagi sama Andri. Nah, ini dia ahli neraka, nauzubillah min dzalik, yang menjelek-jelekan sehingga Ramdan dengan Andri silaturahmi terputus. Nah, itu adalah orang yang akan masuk neraka nih, pemutus silaturahmi, memutuskan silaturahmi, pemutus silaturahmi, sama itu halnya ahli neraka. Nauzubillah wa iya nauzubillah min dzalik. Itu saja tentang silaturahmi sekilas ya.